Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan menjelaskan sebuah materi mengenai negara hukum, di mana negara hukum ini terdiri dari pengertian negara hukum, konsep negara hukum, konsep negara hukum menurut Anglo-Saxon, konsep negara hukum ataupun perumusan para jus Asia Tenggara, makna Indonesia negara hukum, dan implementasi negara hukum di Indonesia. Dengan saya sendiri, Emre Anwar. Saya Febi Aulia. Saya Menia Masalah. Saya Exit. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan kalian simak video berikut ini. Baik, saya Emre Anwar akan menjelaskan mengenai pengertian negara hukum. Namun sebelum masuk ke dalam pengertian negara hukum, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana suatu negara itu dapat menjadi negara hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu cita-cita bernegara yang penting yang diwariskan oleh The Founding Father kepada generasi kita sekarang ini adalah cita hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi negara hukum itu sebenarnya dia dari dulu sudah ada juga, karena memang negara hukum itu tercipta bukan hanya dalam waktu sesingkat dan secepat mungkin, namun dia sudah datang dari hal-hal dari sebelum-sebelumnya, seperti diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, mengapa Indonesia itu adalah negara hukum? Artinya adalah negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya itu berdasarkan hukum. Jadi manusia itu tidak bisa merasa semena-mena. Mereka memiliki aturan yang mengikat mereka dalam melakukan hal sesuatu. Baiklah, saya akan lanjutkan materinya, yaitu pengertian negara hukum. Nah, pengertian negara hukum ini ada dua. Yang pertama itu dari Thomas Hobbes. Lalu yang kedua itu namanya dari Rule of Law. Nah, untuk Thomas Hobbes, nah dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kenapa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya? Karena manusia dan manusia lainnya bisa saja saling bertengkar, bisa saja saling berbeda pandangan, bisa saja saling berbeda pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal itu juga dikatakan oleh Thomas Hobbes tadi. Dia juga memberikan nafsu yang dimiliki oleh manusia, ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Nah, inilah argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Lalu untuk pengertian kedua dari Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul dari abad ke-19 bersama dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Nah, jadi pada si Rule of Law tadi, pada abad ke-19 negara hukum itu sudah muncul dengan kelahiran. Dia langsung juga dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh dan suburnya suatu demokrasi, meningkatkan peran parlemen dalam meningkatkan negara yang berdasarkan berkembang sebelumnya. Ini juga merupakan tentang bagaimana lapisan di dalam masyarakat itu menjadi sebuah kelembagaan yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Jadi bukan hanya sekedar dibangun ini negara hukum, bukan, tapi juga kita mempertimbangkan negara hukum itu harus mempertimbangkan bagaimana keadilan seluruh masyarakatnya. Tidak boleh ada kesenjangan sosial, kesenjangan budaya, kesenjangan lainnya terhadap masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Oke, untuk perlakuan hukum yang dimaksud di sini merupakan perlakuan adil terhadap warga negara. Ya, seperti bilang tadi kan, dia harus menunjukkan tinggi sebuah keadilan, tidak boleh ada kesenjangan, tidak boleh ada saling intervensi satu dengan yang lainnya. Dia juga memberikan perlakuan terhadap sesama warga negara dari rakyat yang sekecil-kecilnya hingga rakyat yang dari menengah ke atas. Di sini saya akan menjelaskan konsep negara hukum dan konsep negara hukum Eropa kontinental. Nah, yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu konsep negara hukum. Di sini titik beratnya adalah konsep negara hukum pada abad ke-19 dan pada abad ke-20. Nah, konsep negara hukum pada abad ke-19
COVID-19 ini mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum secara sempit. Nah, dalam konsep ini juga negara hukum itu diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Selain itu, peran pemerintah dan unsur-unsurnya juga sangat sempit karena mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangat terikat kepada hukum yang berlaku. Sementara pada abad ke-20, konsep negara hukum ini mengarah kepada pengembangan negara hukum dalam arti material, di mana arah dan tujuannya ini memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material ini dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum, di mana ciri yang pertama itu adalah hak asasi manusia yang terjamin oleh undang-undang. Yang kedua ada supremasi hukum. Yang ketiga ada kedudukan di depan hukum. Yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima kebebasan menyatakan pendapat dan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum dalam arti klasik ada 3, yaitu yang pertama ada supremasi hukum. Nah, di sini tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti seseorang itu boleh dihukum apabila dia memang melanggar hukum. Nah, yang kedua yaitu kedudukan yang sama di mata hukum dan terjaminnya hak manusia oleh undang-undang dan keputusan peradilan. Nah, yang kedua saya akan jelaskan yaitu konsep negara hukum Eropa kontinental. Nah, dalam konsep ini setidaknya ada 3 ahli yang mengungkapkan pendapatnya, yaitu yang pertama teori Immanuel Kant. Teorinya ini dikenal sebagai teori negara hukum liberal karena konsepnya yang menentang kekuasaan raja yang absolut pada masanya. Nah, konsep negara hukum Immanuel Kant ini mengandung 2 unsur, yaitu perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Teori yang kedua yaitu teori F. Gestalt. Konsepnya ini sering disebut sebagai negara hukum dalam arti formal karena ia berpendapat bahwa negara hukum haruslah memenuhi 4 unsur penting, yaitu perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Paul Scholten. Paul menyebutkan bahwa ada 2 ciri negara hukum. Yang pertama adalah kaulah negara itu mempunyai hak terhadap negara dan individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Nah, ciri yang kedua yaitu negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Jadi, dengan pemisahan kekuasaan ini ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa rakyat harus mengambil setiap bagian dalam penyusunan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu konsep negara hukum atau Anglo-Saxon. Konsep ini dikenal sebagai the rule of law, yang menurut RIC, konsep negara hukum ini harus mengandung 3 unsur. Yang pertama itu supremacy of law, bahwa dalam suatu negara hukum harus mempunyai kedudukan yang tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan merata dan menyimpang di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua itu equality before the law, bahwa dalam negara hukum kedudukan warga negara termasuk pejabat, pemerintah, masyarakat tidak ada bedanya di muka hukum. Apabila tidak ada persamaan di muka hukum, maka masyarakat dan semua pemerintah akan memiliki kekuasaan dan kebal akan hukum. Yang ketiga itu human rights yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, the right to personal freedom atau merupakan hak kemerdekaan pribadi, yaitu berupaya untuk melakukan yang baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain ataupun menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, the right to freedom of discussion, yaitu hak kemerdekaan berdiskusi, yaitu mengeluarkan pendapat dan melahirkan kritikan, tetapi harus pula bersedia mendengar serta memperhatikan pendapat dan dikritik oleh orang lain. Yang ketiga, the right to public meeting atau hak kemerdekaan berpendapat, berapat. Hak ini harus dibatasi dengan menyebarkan atau menyebabkan kekacauan sehingga perdamaian tidak akan rusak. Materi selanjutnya yaitu konsep negara hukum atau perumusan para juris atau hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Rumusan konsep negara hukum ini yaitu sebagaimana tercantum dalam buku The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age
the Law ini adalah yang pertama, perlindungan konstitusi dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berkomunikasi. Yang keenam, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan sipil. Jadi dalam sebuah simposium negara hukum di Jakarta pada tahun 1966 diputuskan bahwa sifat negara hukum adalah alat penetapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi ada 3 ciri-ciri prinsip rule of the law. Yang pertama itu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak pada siapapun dan dipengaruhi oleh suatu atau kekuasaan dan kekuatan apapun. Dan yang terakhir, legalitas dalam segala bentuknya. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai makna Indonesia negara hukum dan implementasi hukum di Indonesia. Jadi yang pertama itu mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum. Jadi negara hukum itu adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi makna negara Indonesia sebagai negara hukum ini dinyatakan bahwa negara Indonesia ini sebagai negara yang dinamis. Maksudnya dinamis ini merupakan hukum di Indonesia ini harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Jadi yang pertama itu maksudnya dari akomodatif ini artinya itu mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis di mana fungsinya sebagai pengayom atau pelindung masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada adaptif. Maksud dari adaptif ini adalah mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Dan selanjutnya itu ada progresif. Artinya adalah selalu berorientasi kepada kemajuan dan perspektif kepada masa depan. Selanjutnya itu mengenai implementasi hukum di Indonesia. Jadi ada seorang ahli dari Jerman yaitu Gustav. Dia menyatakan ada 3 unsur hukum. Yang pertama itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang pertama itu adalah keadilan. Jadi maksudnya ini keadilan adalah dalam pelaksanaan ini hukum para aparat ini menegakkan hukum itu harus bersikap adil. Dan yang kedua itu ada kemanfaatan. Jadi maksudnya ini kemanfaatan, hukum itu harus bermanfaat. Maksudnya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum ini artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap tindakan yang tidak sewenang-wenang. Jadi adanya kepastian hukum ini memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Nah, jadi dalam kepastian hukum ini ada 2 pembagian besar hukum. Yang pertama itu adalah hukum privat. Maksud hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya itu masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Yang kedua itu ada hukum publik. Maksud dari hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara atau hubungan dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya itu masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal. Dalam kepastian hukum ini juga ada sumber hukum yang digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah hukum material. Jadi maksud hukum material ini adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya itu untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan serta tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Nah, yang kedua itu ada hukum formal atau disebut juga dengan hukum acara. Jadi maksud hukum acara ini adalah peraturan hukum
yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya itu, hukum acara ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Jadi, melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Nah, untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga penegak hukum. Ada 3, yang pertama itu adalah kepolisian. Jadi kepolisian ini akan berfungsi sebagai lembaga penyelidik. Yang kedua itu ada kejaksaan, yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut. Dan yang ketiga ini ada kehakiman, di mana dia berfungsi sebagai lembaga pemutus dalam pengadilan. Jadi di negara Indonesia ini, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum, dan dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat terhadap hukum. Baiklah, demikian hasil dari penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai negara hukum. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton.